Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sadaqallahul azim. Para jemaah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dapat memulakan atau membuka kembali kelas pengajian kita seperti biasa. Tetapi walau bagaimanapun kita mulai dengan melalui rakaman seperti ini ya. Dan insyaallah dalam beberapa dekat lagi kita akan boleh berkumpul seperti biasa memulakan pengajian kita di Masjid Al-Muttaqin setiap hari Jumat seperti mana yang biasa-biasanya. Nah, kajian kita tetap berkenaan dengan fiqh Asy-Syafi'i yang berkenaan dengan bab kematian. Masih lagi kita membicarakan tentang bab kematian dalam fikih tersebut. Maka kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami hakikat daripada firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun adalah surah yang ke-63 ayat yang ke-10. Di sana Allah telah berfirman, Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yakni ayat ini berbunyi, ya Rabbi, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang membolehkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, menceritakan tentang hal keadaan seseorang yang di saat-saat dia mau mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia merasa kesal. Kenapa dia kesal? Pertama sekali dia tahulah yang dia itu mau mati. Oleh karena itu dia pada masa yang sama juga mengetahui bahwa amalnya enggak ada. Jadi kunun-kununnya dia minta tangguh kepada Allah agar sebelum kematian yang sangat-sangat kritis ini, kunun-kununnya kalau boleh dia mengucapkan, ya Allah, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf, hartaku banyak di luar sana. Tetapi dia meminta kepada Allah dalam waktu yang demikian. Maka dalam ayat sambungannya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, ini di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya, ini bukan masa untuk kamu nak merayu, meminta supaya ditangguhkan kematianmu, kunun-kununnya untuk kamu melaksanakan amal ibadah, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Ini bukan time-nya. Time-nya sudah habis. Maka oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal itu sudah sampai, kita tidak boleh minta agar ditangguhkan, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan pada pengajian kita hari ini, untuk sama-sama kita berkongsi, untuk kita mengambil manfaat atau dapat kita mempelajari tentang sejarah. Ini sejarah penting ya, yang ada hubung kaitnya dengan ayat yang tadi itu, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban, di mana Sya'ban ini adalah orang yang sangat-sangat rajin salat berjemaah ke masjid. Ini masjid ini. Sehingga disebutkan bahwa Sya'ban ini setiap waktu daripada subuh sampai ke subuh tidak pernah beliau ini meninggalkan salat berjemaah di masjid. Nah, sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa Sya'ban ini rumahnya dengan masjid bukan jarak yang dekat, jauh. Sejauh mana nanti akan kita sebutkan.
Cuman sebelum ini saya sampaikan tadi bahwa ingat bahwa Sya'ban ini adalah di antara sahabat Nabi yang tidak pernah absen dalam menunaikan salat berjemaah, salat fardu berjemaah yang tadi kita sebut daripada subuh ke subuh. Cuman pada satu ketika, waktu salat subuh yang mau diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban ini biasanya datang pula awal. Ini satu lagi. Sya'ban ini kalau datang salat ini sebelum masuk waktu. Kalau bahasa kita, Sya'ban inilah yang menunggu waktu. Bukan waktu menunggu Sya'ban. Kita biasanya bukan waktu kita tunggu. Waktu itu menunggu kita. Sya'ban dia yang menunggu waktu, dan ini dilakukannya setiap waktu tadi, 5 waktu Sya'ban hadir sebelum masuknya waktu-waktu salat tersebut. Nah, maka pada satu pagi tatkala mau mendirikan salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan seperti kebiasaan Sya'ban yang pada waktu itu Rasulullah tidak melihat Sya'ban, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanya para jemaah yang lain, adakah kalian tahu, adakah kita melihat Sya'ban? Masing-masing jemaah ketika itu berkata, kami tidak melihatnya ya Rasulullah pagi ini. Kata Rasulullah, mungkin Sya'ban kali ini terlambat. Justru itu kata Rasulullah, kita tangguhkan sebentar untuk salat subuh ini. Tujuannya apa? Kunun-kununnya nak menanti kedatangan Sya'ban. Kalau bahasa kita nanti punya nanti, namun Sya'ban tak kunjung. Waktu sudah begitu tadi tangguhkan. Akhirnya salat subuh pada waktu itu agak terlambat sedikit dengan tujuan tadi menunggu Sya'ban, dan sudah ternyata Sya'ban sudah tidak datang, maka Rasulullah mengatakan kita dirikan salat. Maka mereka mendirikan salat subuh yang diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis salat subuh tersebut, selesai mereka bersalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi bertanya, siapa di antara kalian yang melihat Sya'ban? Semua sahabat ketika itu mengatakan, kami tak ada melihatnya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang tahu pasti di mana rumah Sya'ban? Waktu itu ada seorang sahabat menjawab, mengangkat tangan, ya Rasulullah, saya tahu benar, saya tahu pasti rumah Sya'ban. Oleh karena itu kata Rasulullah, ayo sama-sama kita pergi berkunjung ke rumah Sya'ban untuk melihat apa yang terjadi ke atas dirinya, sehingga dia tidak datang salat subuh berjemaah seperti biasa-biasanya. Kemudian mereka pun pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah si Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Sungguh jauh jarak rumah Sya'ban dengan masjid yang dikunjungnya setiap hari. Sehingga ada mengatakan bahwa jarak perjalanan Rasulullah itu sendiri daripada masjid ke rumah Sya'ban, samalah seperti Sya'ban dari rumahnya pergi masjid, itu memakan masa lebih kurang 3 jam. Bayangkan, dari rumah Sya'ban ke masjid yang tempat dia setiap waktu salat berjemaah tidak pernah tinggal dari itu, jauhnya jarak perjalanan 3 jam. Bro, ini bukan Sya'ban ini naik kereta macam sahabat-sahabat yang ada di luar sana, ya. Sya'ban ini berjalan kaki. Bayangkan berjalan kaki mau pergi salat berjemaah ke masjid menempuh jarak perjalanan 3 jam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui jauh rumah Sya'ban ini. Para hadirin sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah, sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan rumah Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Kemudian tak lama sudah itu keluarlah seorang wanita atau seorang perempuan memberi atau menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari wanita ini memperkenalkan diri bahwa ianya adalah istri Sya'ban. Nah, setelah demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Sya'ban, "Aina Sya'ban? Sya'ban kemana? Sya'ban di mana?" Kira-kira begitu.
dengan suara tersedu-sedan, dengan linangan air mata, istri si Sa'ban ni memberitahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ban telah berpulang ke rahmatullah semalam." Subhanallah. Rupa-rupanya Sa'ban tidak datang ke masjid itu kena meninggal. Nah, kita tak datang masjid kena COVID-19, ya. Jadi Sa'ban tidak datang ke masjid dikarenakan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini beliau menyahut seruan hayya 'alas salah, yang sekarang ini beliau menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, lalu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Sa'ban, yakni kata Rasulullah, ada apa kira-kira yang dikatakan oleh Sa'ban? Apa ucapan Sa'ban waktu dia mau meninggal? Istri Sa'ban mengatakan, "Ya Rasulullah, ada 3 perkara yang diucapkan atau yang dikatakan oleh Sa'ban yang kami sampai saat ini tidak mengerti apa maksud ucapannya itu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Sa'ban? Ada 3 macam yang diucapkannya, ya Rasulullah. Yang pertama dia berkata, "Kenapa tidak lebih jauh lagi?" Yang kedua, "Kenapa yang tak baru?" Ya. Yang ketiga, "Kenapa tak semua?" Itulah ya Rasulullah yang jelas kami dengar kata-katanya. Kenapa tak lebih jauh lagi? Kenapa yang tak baru saja? Dan kenapa tak semuanya? Itulah Rasulullah yang terngiang-ngiang di kuping kami sampai saat ini, yang kami tidak mengerti apa maksud kata-katanya itu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertunduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sepotong ayat dalam Al-Quran surah Qaf, di mana Allah berfirman, "Laqad fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'a fabasaruka al-yawma hadid." Maknanya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami, kata Allah, singkapkan daripada tutup yang menutupi matamu, maka penglihatan pada hari itu amat tajam. Apa maksud ayat ini? Ayat ini adalah memberitahu bahawa sesuatu perkara yang berlaku ke atas diri si mati, yang tahu itu hanya yang si mati itu sajalah. Apa yang dilihatnya waktu dia mau meninggal, ya, apa yang dipikirkannya waktu dia nak meninggal, itu hanya yang punya dirilah yang tahu. Oleh karena itu kata Allah, walaupun kamu berada di sampingnya, namun kamu tidak tahu apa yang berlaku ke atas diri si mati, melainkan si mati itu sendiri yang tahu. Nah, adapun tadinya kata Rasulullah, ucapan Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kata Rasulullah, waktu itu, waktu Sa'ban mau meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ganjaran pahala langkah kaki Sa'ban dari rumah ke masjid tadi, ditunjukkan oleh Allah balasannya. Subhanallah. Ketika itulah Sa'ban mengatakan, "Ya Allah, kenapa tak lebih jauh lagi?" Maknanya apa? Sa'ban melihat ganjaran pahala, jarak yang ditempuh menuju rumah Allah. Bayangkan satu langkah yang dia langkahkan, ya. Allah berikan satu pahala, 10 dosa dihapuskan. Satu pahala Allah beri, 10 dosa Allah hapuskan. Dan Allah Ta'ala mengganjarkan lagi dengan berbagai ganjaran yang kita sendiri tentu tidak bisa melihatnya seperti apa yang dilihat oleh Sa'ban. Ketika itu Sa'ban merasakan, kalau lagi jauh kan lagi bagus. Para jemaah sekalian, ya, kita inilah yang biasa kita keluhkan. Kenapa tak pergi masjid? Jauh lah.
susahlah. Nah, sekarang daripada apa yang kita sampaikan ini, moga-moga hati kita terbuka, langkah kita ringan insya-Allah pergi ke rumah-rumah Allah, pergi ke tempat-tempat pengajian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan liyatlubu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk dia mencari ilmu, menambah amal ibadahnya, dengan demikian kata Rasulullah, Allah nanti akan memudahkan pula langkah kakinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin, para jemaah sekalian, saya menyuruhlah, selagi kaki kita ni boleh melangkah, tuan-tuan, langkahkanlah ke tempat-tempat yang baik. Ingat, bekas pijakan telapak kaki kita itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam mubin. Maknanya setiap pijakan kaki kita, setiap langkah kita, pijakan kaki kita itu dicatat oleh Allah bekasnya. Duduk kita di tempat pengajian itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita yang bekerja mendengar pengajian-pengajian disampaikan itu diberi pahala telinga oleh Allah. Mata yang kita gunakan untuk melihat pengajian itu Allah kasih pahala. Semuanya, daripada Islam, daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan inilah yang harus kita rebut sepatutnya. Kita sudah merasakan betapa dan bagaimana dengan adanya COVID-19 ini. Kita tersekat sini. Yang ketika itulah baru kita merasakan subhanallah nikmatnya kemarin kebebasan itu ya. Termasuk juga ya, mumpung saya teringat nih, kita selama hari ini tidak pernah merasakan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama. Tetapi tatkala kita di quarantine di rumah, tak bisa berjumpa dengan cucu, tak jumpa dengan kawan dan sebagainya, disitulah kita rasakan, terasalah nikmat yang kemarin dulu kita dapat bertemu, bersua muka, bergembira bersama. Di mana kita rasakan? Tatkala sekarang ini kita tidak dibenarkan untuk berkunjung buat sementara waktu. Tetapi ini bukan satu penyiksaan, ini satu iktibar, satu pengajaran. Dan di sebalik itu tentu ada nikmat. Dalam hadis Nabi sebut zur ghibban tazdat hubban. Sekali-sekala itu kadang-kadang lebih intim, lebih cinta, lebih enak daripada sering selalu ya. Ini para hadirin sekalian. Kemudian yang kedua tadi, kenapa tidak yang baru saja? Rupa-rupanya satu ketika Sa'ban ini, waktu beliau mau pergi salat ke masjid di waktu subuh di musim dingin sekali. Tentang salat subuh musim dingin ini, para hadirin, saya pernah merasakan betapa dinginnya salat subuh ya, waktu subuh. Waktu saya berada di Palestina, nak salat subuh di Masjid Al-Aqsa. Waktu itu memang kami pergi musim dingin. Subhanallah, memang betul-betul dingin. Jadi teringatlah saya tentang betapa rasa dingin yang dirasakan oleh Sa'ban berjalan kaki jarak 3 jam dari rumah ke masjid di musim dingin yang luar biasa. Coba kita bayangkan tuan. Kita tafakur sebentar membayangkan itu. Nah, kemudian sebelum sampainya Sa'ban ke masjid, beliau terserempak dengan seorang tua ya, yang tersandar di satu tempat yang dalam keadaan menggigil juga, yang tidak punya baju dingin, tak punya jaket. Di mana orang tua ini juga pada masa yang sama mau pergi ke masjid juga, tapi tidak mempunyai kemudahan, di antaranya tidak punya baju dingin, tak punya jaket tadi istilahnya. Melihat yang demikian, Sa'ban waktu itu punya jaket. Dengan tanpa berfikir, dia buka jaketnya itu, dia serahkan kepada orang tua yang tadinya menggigil ini, kedinginan, dan beliau tatah orang tua ini bersama dengannya ke masjid, dan sampailah mereka berdua di masjid. Yang tadinya orang tua ini hilang kedinginannya sebab baju jaket yang diberikan oleh Sa'ban, sementara Sa'ban sendiri menahankan kedinginan tersebut. Para hadirin sekalian, waktu Sa'ban mau berpulang ke rahmatullah, ini pun ditunjukkan Allah Ta'ala betapa besarnya pahalanya. Ketika terus orang kata, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Padahal Sa'ban memang tidak punya jaket yang baru pun.
Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala dalam hati Sya'ban, kalau yang baju istilahnya sudah dipakai, yang sudah lusuh, diberikan kepada orang yang penting, yang berhajat, betapa besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa kalau memberikan yang baru. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Usahakan kalau kita nak memberikan, nak memberi bantuan, pastikan yang baik, yang kita sayangi, yang kita cintai. Sebab pada diri Sya'ban telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedemikian rupa diberikan Sya'ban, tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanallah. Ketika itu Sya'ban merasakan, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Nah, kita pula terbalik. Kalau kita nak beri orang, ya, biasanya kita beri dalam bentuk second hand. Artinya apa itu? Sama artinya kita memberikan barang yang kita tak perlu. Ini tuan-tuan harus kita robah sikap kita. Kalau tuan-tuan nak berikan second juga, jangan second hand, second chan pun ada. Ya. Tak mesti second hand, second chan lah. Ya. Setidak-tidaknya. Jangan takut memberikan sesuatu, pertolongan kepada yang memerlukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajri 'indallahi ajra. Apa juga yang kamu berikan untuk kebaikan, Allah akan berikan ganjaran. Yang namanya ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering baca ayatnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tak terhitung, tak terhingga. Yang namanya Allah. Jadi ini kesempatan kita masih boleh buat. Ya. Dalam arti kata lain, kalau memang pula kita tak punya yang baik, melainkan apa adanya, itu lain. Tapi jangan tadi nak memberi, ada yang baru, ada yang lama itu juga yang kita beri. Yang istilahnya, yang kita tak pakai, yang kita beri. Yang kita tak guna, kita beri. Nah, sekarang Sya'ban telah membukakan rahasia ini. Beliau mengatakan, kenapa tidak yang baru? Padahal beliau tidak punya baru waktu itu. Kehidupan Sya'ban ini bukan orang kaya. Orang yang di bawah sederhana. Di segi hartanya, tapi ibadahnya kepada Allah luar biasa. Harta kita yang luar biasa, amal ibadah kita kosong. Yang ketiga, kenapa tak semuanya? Inilah ucapan yang terakhir Sya'ban, kenapa tak semuanya? Ini kisahnya macam mana? Satu ketika Sya'ban ini, yang saya katakan tadi, beliau pun di bawah hidup sederhana, maka tentu segala sesuatunya sederhana, termasuk makan minum Sya'ban pun sederhana. Ketika itu Sya'ban makan roti yang sederhana. Kalau sekarang ini kan macam-macam, ada roti keren lah, roti mumtaz lah. Kalau istilah Arabnya mumtaz, ya. Kalau apa di negeri-negeri kita dengar hari ini ada mana raskin. Nah, raskin ini maknanya ada beras untuk orang-orang miskin. Maknanya standar orang miskin ini lain dengan standar orang kaya. Orang miskin makan raskin, beras orang-orang miskin. Jadi Sya'ban ini termasuk kunyun raskin dah, makanan beras orang miskin. Artinya roti yang dimakan Sya'ban, roti yang sekadar mengalas perut saja. Kemudian dengan segelas air susu. Kita bayangkan kalau negeri Arab, ya, roti itu cecah dengan air susu tu, gawah halib kata orang Arab, ya, gawah halib. Itulah dimakan. Dalam keadaan si Sya'ban menikmati roti yang sifatnya sederhana tadi itu, tahu-taunya datanglah orang di sampingnya mengeluh merintih, meminta kepada Sya'ban makanan yang orang ini berkata dia sudah 3 hari tidak makan. Subhanallah. Rupanya kalau kita miskin, tuan-tuan, ada orang yang lebih miskin lagi. Kalau kita susah, ada orang lebih susah lagi. Sebaliknya pula, kalau kita kaya, ada orang lebih kaya lagi. Kalau kita berpangkat tinggi, ada orang lebih tinggi lagi. Ya. Sya'ban ini miskin, rupanya ada orang yang lebih miskin daripada beliau.
Maka tanpa memikir panjang, Sa'ban lalu membagi duakan roti tadi itu, diserahkannya kepada si miskin yang meminta tadi. Kemudian air yang 1 gelas tadi itu pun dibagi 2 oleh Sa'ban, diberikan kepada si yang memerlukan ini. Lalu Sa'ban bersama orang ini makanlah, minumlah bersama dalam suasana sederhana. Subhanallah. Nah, waktu Sa'ban berpulang ke rahmatullah, ini juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan roti yang sepotong tadi, air yang berpoteguk tadi. Sehingga Sa'ban kita berkata, ya Allah, kenapa tidak semuanya saja aku berikan kemarin? Ketika Sa'ban mendapatkan melihat pahala ganjaran Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Sa'ban berkata, kalau aku berikan semua kemarin, alangkah baiknya. Nah, ini para hadirin sekalian, jangan kita takut memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian Nabi kita juga mengingatkan, fattaqun nar walau bi syaqqi tamratin. Takutlah kamu kepada neraka itu sekalipun kamu bersedekah dengan sebelah kurma. Artinya apa? Sedekah yang diberikan sebelah kurma, kurma yang sebiji ini dibagi 2, disedekahkan kepada orang yang memerlukan, bermakna itu dapat, kata Rasulullah, memadamkan panasnya api neraka. Subhanallah. Kita tidak boleh, tidak pernah bersedekah dengan sebiji kurma dibelah 2. Sebab apa? Sebab kita mampu beli kurma berkilo-kilo pun. Yang tak mampu itu bukan membelinya, tak mampu bersedekahnya. Ya. Membeli, saya rasa usahakan kurma berkilo-kilo, kebun kurma itu boleh dibeli. Tapi yang tidak boleh itu apa? Memberi. Bakhil. Maka tentuan dalam dalam hadis Nabi sebut al-bakhilu aduwallah walau kana alima. Kata Nabi, orang bakhil ni musuh Allah, dibenci oleh Allah walau kana alima, sekalipun orang alim. Orang alim tuan-tuan kalau bakhil dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sudahlah ta'alim, bakhil pula, entah apa label mau dikasih lagi ini orang. Nah, oleh kerana tuan-tuan, kesempatan yang Allah beri ini seluas-luasnya kepada kita sekarang ini, rebutlah peluang ini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iqtanil khamsan qabla khamsin. Rebutlah peluang-peluang yang 5 sebelum datang 5 lainnya. Saya nak sebutkan yang 5 ni, yang kata Nabi 5 rebut ni, yang 1, 2, 3, 4 enggak ada lagi dah. Yang ada satu yang kelima ini. Apa dia? Hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jadi istilahnya kita ini rata-rata hidup sudah di ambang pintu kematian. Kalau ibaratkan waktu, kata orang kampung, kita ini sudah banyak waktu-waktu asar, hanya menunggu waktu maghrib saja. Tapi bagaimanapun peluang itu jangan kita abaikan. Gunakanlah kesempatan yang sedikit itu. Mudah-mudahan yang sedikit itu akan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Tapi alangkah celakanya, sudahlah waktunya sedikit, dia pula berpoya-poya. Itu sama artinya, uangnya tak seberapa, enjoynya lebih. Akhirnya uang habis, dia akan nanti menggelabah. Ini juga dalam hidup kita, modal kita adalah umur kita. Kadang-kadang umur pun tak semestinya jadi modal. Kesehatan, ada orang yang umurnya panjang tapi tak sehat, ya, tak sehat. Jadi kesehatan, umur yang ada, inilah modal kapital yang paling penting. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang yang beruntung nantinya tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, 3 perkara yang telah disebutkan oleh Sa'ban sewaktu beliau berpulang ke rahmatullah ini adalah satu pengajaran kepada kita semua. Semoga kita dapat mengikut jejak langkah Sa'ban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini, dan insyaallah pengajian akan kita teruskan sampailah nanti kita dapat berhimpun bersama. Buat sementara waktu kita melalui rakaman ini, dan ini juga tidak kalah atau tidak kurang kualitinya dan tidak kurang manfaatnya kepada kita bersama. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat restu dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una.
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna ya Allah min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.